Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat pagi, Pak. Ya, kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair mumtaz. Allahu akbar. Alhamdulillah, kita semua hari ini sehat semua ya. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai ke sekolah mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melanjutkan lagi untuk materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya Pak Heri presensi kehadiran dulu. Hari ini Pak Mas Fathu hadir, Mas Nandang, Mas Wahyu hadir semua ya. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa, kemudian kita melanjutkan dengan Asmaul Husna, kemudian hafalan surat pilihan. Kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Ya, baik anak-anak, kita akan masuk materi pelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Rasul Allah. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan setelah kalian belajar dapat menjelaskan arti iman kepada Rasul serta menyebutkan sifat-sifat Rasul. Coba sebelum melanjutkan, Pak Heri tanya dulu, coba menurut kalian pernah mendengar tentang kisah Rasul atau belum? Sudah, Pak. Sudah? Ya, kalian percaya atau tidak tentang kisah Rasul? Percaya, ya. Kalau kalian percaya, berarti dalam hati kalian ada keimanan di situ karena mempercayai bahwa kisah-kisah Rasul yang terdahulu itu benar adanya, bukan cerita fiktif gitu ya. Baik, anak-anak, kita akan masuk materi pelajaran. Sebelumnya kalian persiapkan dulu alat tulisnya. Persiapkan alat tulis. Di sini Pak Heri akan mengadakan pretest ya untuk melihat pengetahuan, seberapa jauh pengetahuan kalian. Sudah terlihat anak-anak? Ada beberapa soal, coba kalian jawab. Iman artinya apa anak-anak? Meyakini, ya betul. Kemudian rukun iman artinya iman yang keberapa? Iman kepada Rasul? Rukun iman yang keempat ya. Kemudian menerima wahyu untuk dirinya dan menyampaikan kepada umatnya adalah tugas dari siapa? Rasul ya, pinter. Kemudian yang keempat, Rasul adalah manusia pada umumnya akan tetapi menjadi manusia pilihan Allah dan memiliki sifat wajib. Sifat wajib artinya sifat yang harus dimiliki ya, pinter. Kemudian sifat wajib Rasul kecuali kitman ya, pinter. Baik, alhamdulillah ternyata sudah pinter-pinter ya. Kita lanjutkan. Kita ingat-ingat lagi tentang kisah Rasul. Coba sekilas saja tentang kisah Rasul. Wah, dia pasti mau menangis lagi. Samil, kita harus segera melakukan sesuatu. Oh iya dong, bagaimana kalau kita main tebak-tebakan? Boleh, tapi Dodo duluan yang memberi tebakan ya. Boleh saja. Coba jawab ya.
Apa perbedaan antara nabi dan rasul? Ayo. Hah? Dodo, itu sih bukan tebak-tebakan, tapi soal ujian agama Islam tahu. Tapi kalian kan tidak tahu jawabannya kan? Jawabannya kita tanyakan pada ustazah saja. Oh, jadi sebenarnya kamu sendiri tidak tahu apa jawabannya ya, Ayah? Sejak tadi, Dodo sudah lihat ustazah sedang menuju ke sini. Makanya, Dodo tanya soal Nabi. Kalau kalian tidak tahu, syukurlah. Kan ada ustazah yang akan menjawabnya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Kalian sedang main apa? Kelihatannya seru sekali. Begini, kami sedang membicarakan perbedaan antara Nabi dan Rasul, ustazah. Lalu apakah kalian sudah tahu perbedaannya? Belum, ustazah. Oh, jadi kalian ingin ibu jelaskan perbedaannya ya? Kalau begitu dengarkan baik-baik ya. Iya. Nabi adalah laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya dan juga untuk disampaikan kepada orang lain. Percaya kepada Rasul-Rasul Allah adalah rukun iman yang keempat. Ada 25 Nabi dan Rasul Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apakah kalian hafal nama-nama Nabi dan Rasul itu? Belum, ustazah. Nama-nama Rasul Allah itu adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ustazah hebat ya. Bisa hafal semua nama Nabi dan Rasul. Baik, cukup ya anak-anak, kita melanjutkan untuk pembahasan hari ini. Kita bahas tentang pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Coba anak-anak bisa menuliskan dalam buku catatan kalian, menurut kalian apa sih iman kepada Nabi dan Rasul itu? Tadi sudah ada dalam pertanyaan ya, bahwa iman itu artinya adalah yakin atau percaya. Berarti kalau iman kepada Nabi dan Rasul menurut Mas Bisri apa coba? Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Percaya bahwa Nabi itu utusan Allah dan apa yang disampaikannya itu benar. Ya, terima kasih atas jawabannya. Berikan tepuk tangan. Ya. Baik, Pak Erik garis bawahi bahwa di sini pengertian iman artinya adalah yakin atau percaya. Berarti bisa dicontohkan misalnya begini, di saku celanaku ada uang sebanyak Rp10.000. Hatimu membenarkan yang diucapkan sahabatmu. Itu berarti kamu percaya ada uang dalam saku. Itu ya. Berarti keyakinan. Iman itu berarti meyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Selanjutnya, kalian bisa dengan teman sebelah kalian. Ini ada tepuk sifat wajib Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Ini kalian bisa menghafalkan sifat-sifat Rasul. Yang pertama adalah sifat wajib atau sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Ada 4. Yaitu sidik yang artinya jujur, tablik artinya menyampaikan, amanah terpercaya, fatonah artinya cerdas. Kalian bisa dengan teman sebelah untuk tepuk sifat wajib Rasul. Misalnya seperti ini, tepuk sifat wajib bagi Rasul. Sidik, jujur, tablik, menyampaikan, amanah, terpercaya, fatonah, cerdas, gitu ya, sampai dengan sifat mustahil bagi Rasul juga. Baik anak-anak, dengan tepukan ini kalian bisa sambil menghafalkan ya sifat wajib dan sifat mustahil. Sekarang
Kita akan melanjutkan diskusi kelompok. Kalian buat kelompok 4 sampai 5 anak dalam satu kelompok. Nanti di sini Pak Heri ada amplop. Isinya apa ya kira-kira amplopnya? Uang atau bukan ya? Isinya adalah di sini kita mau mematchingkan, mau mencocokkan matching card. Di sini ada sifat wajib Rasul. Nanti kalian bisa mengisi sifat wajib Rasul, diisi sifat wajib Rasul yang atas bisa ditempel sifat wajib Rasul, kemudian bawahnya artinya, ya, bawahnya artinya, atas sifat wajib Rasul, bawah artinya. Begitu juga dengan sifat mustahil, atas sifat mustahil Rasul, kemudian bawahnya sifat artinya, sifat mustahil dan artinya. Baik, silakan untuk bisa dikerjakan bersama kelompok kalian. Kalau sudah, nanti kalian tugasnya adalah mempresentasikan di depan kelas tentang apa yang sudah kalian kerjakan, sifat wajib dan artinya, beserta sifat Rasul, sifat mustahil dan artinya. Materi hari ini sebagai bahan penguatan ya. Ini tadi hasil karya kalian, presentasinya ada sifat Rasul. Yang pertama sidik artinya jujur, tablik menyampaikan, amanah terpercaya, fatonah artinya cerdas. Kemudian sifat mustahil, kitib dusta, kitman menyembunyikan, khianat berkhianat, baladah bodoh. Untuk tugas terakhir, tugas kalian pribadi, individu, kalian bisa mengerjakan soal. Ini ada lembar kerja. Kalian bisa kerjakan, jangan lupa tulis nama dan nomornya. Kemudian kalau selesai dikumpulkan ya untuk penilaian. Demikian anak-anak yang dapat Pak Heri sampaikan untuk materi hari ini. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita sebagai orang yang beriman harus percaya, harus yakin bahwa Allah mengutus manusia-manusia pilihan untuk menjadi Rasul dengan memiliki 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil. Itu saja yang dapat Pak Heri sampaikan. Ada pertanyaan sebelumnya sebelum ditutup? Cukup. Sudah jelas ya? Baik. Terima kasih. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Pak Heri sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.